para PKS yang didampingi oleh PKS konferensi pers terhadap situasi politik terakhir, dan mohon maaf agak sedikit menunda karena tadi Pak Presiden menunggu. Kepada PKS kita persilakan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk semua. La haula wala quwata illa billah. Kita banggakan bendera umum juga Ketua DPP bidang Hukam Pak Muzamil Yusuf, juga Ketua DPP bidang PW yang saya hormati, bangga untuk saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, hingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan, situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Untuk DPP saya pertama mungkin mengucapkan mohon maaf terlebih dahulu Surabaya ya. Ini tadi saya udah ke KB kemarin utus menyampaikan surat. Terima kasih sudah diberikan, cuma tidak hadir. PKS menyambut baik dan Kebangkitan Bangsa Bapak Rashid Baswedan sebagai Presiden Indonesia 4 mengokohkan semangat untuk semakin optimis tahun 2020 bermartabat, menghormati keputusan Partai Nasdem dan Partai Deklarasi Pasangan calon Presiden Republik dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden, insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga
keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Beberapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Nasrul minallahi wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira nanti terkait dengan kalau ada pertanyaan dan sebagainya, saya serahkan nanti kepada juru bicara saya, Pak Dr. Al-Muzamil Yusuf. Terima kasih kepada Bapak Presiden sudah memberikan kesempatan. Kita silakan untuk kembali ke tempat. Untuk rekan-rekan wartawan mungkin yang nanti mau doorstop atau ada pertanyaan bisa disampaikan ke. Kalau ada pertanyaan, Sore Pak Muzamil. Ya, Sore Pak Muzamil, sebelumnya dari Metro TV Pak. Pertanyaan pertama, alasan kenapa Pak Presiden tadi tidak bisa hadir ke Surabaya dan di Surabaya itu siapa yang mewakilkan? Karena ternyata di Surabaya pada saat deklarasi tidak terlihat muncul perwakilan dari PKS di lokasi deklarasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Presiden sempat menyampaikan terkait dengan nama bacawa pres Pak Muhaimin Iskandar, artinya nanti akan dibawa ke musyawarah Majelis Syuro yang ke-9 atau seperti apa? Boleh penegasannya lagi Pak Muzamil? Terima kasih. Ya, saya jawab yang kedua dulu ya. Tadi disampaikan Presiden PKS bahwa mekanisme di dalam itu aja. ini untuk suara saya serat ya, jadi kurang cocok sama semua mungkin. Dijelaskan tadi oleh Presiden PKS, mekanisme di dalam PKS itu adalah keputusan penting tentang capres atau cawapres, bukan saja masa sekarang, pada capres cawapres yang lalu juga begitu. Kita bawa ke Majelis Syuro. Majelis Syuro ini mewakili seluruh perwakilan kita se-Indonesia dari seluruh provinsi, membawa masukan-masukan dari seluruh kader dan simpatisan kita. Jadi kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Nasdem dan PKB, tapi kami perlu sesuai dengan prosedur organisasi membawa itu ke dalam Majelis Syuro kami. Itu ya. Jadi saya kira bukan yang sekarang, tapi pada periode yang lalu juga begitu. Adapun ketidakhadiran kami pada hari ini saya kira tidak mengurangi apa dari acara yang dibuat oleh teman-teman PKB dan Nasdem. Kami sangat menghormati, kami bahkan mengikuti di atas. Kami ikuti. Dan pernyataan kami hari ini kan menegaskan itu. Kami bersama koalisi, karena koalisi itu ditegaskan tadi oleh Capres Anies Baswedan juga menerima masuknya PKB. Jadi kami pun di sini menyambut ya. Saya kira tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap apa yang telah berlangsung di Surabaya. Saya kira itu. saya dari TV One ingin penegasan sekali lagi, berarti PKS masih secara resmi bergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Ya, sejak awal statement kami pada tanggal 30 kemarin bahwa PKS sesuai dengan kita menghormati pertama
seluruh sikap partai koalisi, karena pada akhirnya keputusan masing-masing partai itu berdaulat. Kita sudah mencoba berbuat yang terbaik untuk hasil terbaik, belum kita dapatkan. Lalu ada satu dan hal masalah terkait dengan ini, tapi PKS menegaskan karena amanat maju syuro kami mendukung capres Anies Baswedan, itu yang tidak mungkin kami putuskan kalau tidak dengan maju syuro lagi. Jadi posisi PKS tetap lurus dengan lembaga tertinggi partai, yaitu maju syuro partai, mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Di mana Pak Anies Baswedan diusul sebagai capres, PKS full mendukung hal itu karena amanat dari lembaga tertinggi partai di PKS. Saya masih menjadi pertanyaan yang sebelumnya, Pak. Tadi ditanyakan untuk ketidakhadiran PKS ke Surabaya itu bukan perkara besar, tetapi alasan spesifiknya, adakah alasan kenapa PKS tidak hadir di sana? Ya, kami sesungguhnya berharap ya ada prosedur yang bisa lebih bagus daripada situasi hari ini. Sesungguhnya koalisi 3 partai itu tidak akan mengalami goncangan apa-apa ketika masuknya PKB dengan cara yang smooth. Bisa kita lakukan itu, tapi takdir yang terjadi tidak seperti itu. Oleh karena itu kami ya kalau menyesali apa yang terjadi ya, tapi kita tetap berusaha ke depan, tetap menata koalisi kita ini. Tadi statement Presiden partai juga, kita berharap teman Demokrat ya kita hormati sekali, kita pahami betul apa yang menjadi ketidaknyamanan Partai Demokrat, tapi kita terus menghimbau PKS akan terus berdialog dengan Demokrat untuk marilah kita merajut kembali jika masih mungkin kan di dalam koalisi perubahan untuk persatuan ini. Saya kira dalam pertimbangan itu bisa dipahami ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Nama saya Genta dari Antara. Pertanyaannya, apakah sudah dijadwalkan Pak untuk pertemuan dengan Majelis Syuro, dan apakah agenda, maksud saya, apakah usulan terkait Caimin, apakah hanya menjadi satu-satunya usulan yang disampaikan di forum itu? Apakah kemungkinan lain seperti kan juga berkembang ada usulan untuk membentuk poros baru Demokrat, PKS dan P3, apakah itu juga akan disampaikan di situ? Seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, Majelis Syuro kita itu terdiri dari tokoh-tokoh senior PKS dari seluruh provinsi. Mereka datang membawa aspirasi seluruh kader dan simpatisan. Tema utamanya saya kira tentang tema capres cawapres, tapi nuansa pertimbangan bisa banyak sekali. Tapi saya kira tema utamanya itu capres sudah berarti tinggal cawapres. Kapan waktunya? Dalam waktu dekat kita sudah fix, kita akan berkata teman-teman media. Coba yang belakang, kasihan yang belakang. Sisi kanan mungkin. Yang kanan ya. Ya. Kamu. Ya. Assalamualaikum. Ya. Dari mana Anda? Dari Surabaya. Biasa. Yang terkait mengenai, kita tahu bahwa koalisi perubahan ini kan mengusung bahwa Mas Anies Baswedan sebagai calon presiden dan itu menjadikan antitesa dari Pak Jokowi. Semua orang tahu bahwa tokoh seperti Anies Baswedan adalah tokoh yang akan berubah, akan melakukan perubahan bagi Indonesia. Tapi ternyata kenyataan hari ini adalah calon wakil presiden adalah Caimin. Yang kita tahu bahwa ada di pemerintahan dan itu jelas tidak melihat bahwa dia adalah sosok perubahan. Bagaimana Ustaz mengomentari seperti ini? Karena ini keputusan. Lalu saya juga ingin tahu apakah ini menjadi sebuah kesulitan lagi atau memang ada dari beberapa daerah yang sebetulnya kecewa dengan keputusan yang bisa dikatakan setia oleh Nasdem. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, perubahan dan
keniscayaan, baik dalam pemerintahan nasional, pemerintahan daerah, di mana saja. Jadi saya kira perubahan dan keberlanjutan itu tema yang wajar diusung. Ya. Bahkan kalau mereka yang di dalam pemerintahan pun berbicara itu juga saya kira wajar saja. Dalam konteks perubahan lebih baik, keberlanjutan, ya memang baik. Saya kira. Jadi Mas yang mengatakan Pak Anies nanti tesis, saya kira bukan tesis, yang kita bawa adalah kita berharap Indonesia lebih baik ke depan. Dengan cara apa? Melanjutkan hal yang baik dan merubah hal yang belum kita anggap baik. Saya kira hal yang wajar saja. Dan ya hadirnya Pak Caimin saya kira hak Nasdem dan hak PKB untuk bergabung kepada kita, membawa koalisi perubahan untuk persatuan. Itu setiap partai boleh membawa calon siapa yang diajukan. Kebetulan Nasdem dan PKB telah maju Caimin, tentu kami menghormati. Kami tidak dalam kemewahan untuk menentukan siapa cawapres. Ya. Dalam koalisi 3 partai yang lalu kita katakan kita equal. Kenapa? Karena kita sadar kita masing-masing tergantung satu sama lain. Oleh karena itu kita menghormati apa pilihan yang sudah ada. Tapi PKS sekali lagi juga dihormati punya mekanisme di dalam PKS sehingga harus melalui maju syuro. Ya, Mas. Ya, Mas izin ya. Dari situ ini pertama soal bagaimana cara PKS mendapatkan informasi atau proses mendapatkan informasi tentang pencalonan cawapres lainnya dari Nasdem dan juga PKB waktu itu, dan semendadak apa sebenarnya informasi dari Nasdem dan juga PKB terkait dengan Caimin ini. Yang kedua soal pertemuan PKS dengan Demokrat, adakah pertemuan setelah Demokrat menyatakan mundur dari koalisi, dan kalau dulu apakah akan ada pertemuan? Iya, jadi kalau seperti apa informasi yang datang kepada kami, saya kira sebagian teman-teman sudah dapat dari informasi yang disampaikan oleh pimpinan Demokrat. Saya kira sudah sebagian informasi sudah didapatkan. Ya, kurang lebih juga seperti itu yang informasi pada kami. Tetapi memang Pak Anies Baswedan dan Pak Surya Paloh sempat menjumpai Ketua Majelis Syuro kami. Dan setelah Ketua Majelis Syuro kami mengajak kami untuk rapat membicarakan perkembangan terakhir yang ada. Yang tadi kami katakan harusnya ini bisa smooth. Harus ini tidak ada friksi apa. Kalau kita kelola sejak awal dengan masuk sebagai salah satu partai dalam koalisi, nanti kita bicarakan, tidak ada masalah sama sekali. Karena kita tahu sama-sama kita berkoalisi untuk memenangkan secara performa, dan kita sudah mengkalkulasi kekuatan di mana yang kita lemah, kita perlu dukungan mitra koalisi kita. Tapi yang terjadi sudah terjadi. Ya. Saya tidak akan mendetailkan bagaimana informasi itu sampai kepada kami, tapi sudah kami bicarakan. Ketua Majelis Syuro sudah buka dalam rapat DPTP di DPP untuk bicara masalah itu, sehingga salah satunya itu hari ini kami membuat statement seperti ini. Iya. Saya Mas. Ya. Saya Willy Pak dari Kompas. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya, sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja tidak hadir? Ya. Ketika bentar, mohon maaf baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari koalisi perubahan itu, hanya deklarasi koalisi perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana kalau misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syuro, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak, apakah ada mekanisme lainnya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Ya, sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul pertemanan baik
Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang ke sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahami kira-kira seperti itu. Ya. Tetapi secara resmi ini forum resmi kami beliau ke sana sebagai pertemanan ya, Pak Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil maju syuro seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Di rentang waktu sebelum ada rapat majelis syuro itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya seperti apakah Mas berdialog? Ya. Dan ada yang sudah sini PKB dan akan di sini juga pimpinan PKB. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami pun dihormati kalau mereka datang ke sini. Saya Alifas dari Media Indonesia. Penegasan saja Pak, artinya tadi PKS mengatakan ada hal tidak berkenan di PKS, yaitu ketidaksemutan hadirnya PKB. Ini sepertinya respon utama yang direspon oleh PKS tidak hadir di dalam deklarasi Surabaya hari ini. Pertama itu, apakah itu alasan konkretnya Pak? Kedua, sikap apa yang dibawa ke Dewan Syuro nantinya dengan ketidaksemutan ini dan juga adanya Muhaimin Iskandar, dan bagaimana nantinya akan bersikap dengan Nasdem khususnya. Itu saja Pak, terima kasih. Ya. Kita demokrasi itu tujuannya mulia, cara dan prosesnya juga mulia. Jadi kita menyatukan bagaimana berdemokrasi dengan tujuan yang mulia, dengan cara dan prosesnya. Jadi ketika ada hal-hal yang kurang pas, dia terjadi seperti ini. Itu yang kami ingin kita semua belajar dalam berdemokrasi. Tapi sekali lagi karena itu wilayah kewenangan masing-masing partai mengambil keputusan, tentu kami menghormati. Oleh karena itu statement kami di sini saya kira sebagiannya untuk itu. Marilah kita berdemokrasi dengan cara, dengan prosesnya, dengan tujuannya yang baik. Tadi yang kedua, sikap apa kemudian Dewan Syuro ya? Dewan Syuro dengan ketidaksemutan tadi. Iya, anggota kita itu orang-orang terdidik, orang terpelajar, orang yang punya pengalaman di Majelis Syuro kita. Jadi sebelum mereka kesini, mereka sudah dengar melalui Anda ini kan sudah sampai ke daerah. Jadi mereka datang sini sudah dengan pandangan-pandangannya. Dan Majelis Syuro PKS luar biasa sangat hidup. Ya, 99 orang dengan latar belakang senioritas yang mereka dipilih kader terbaik setiap daerah. Anggota Majelis Syuro itu dipilih oleh hasil pemilihan rakyat di provinsi masing-masing. Jadi orang paling dipercaya dari daerahnya itu akan berbicara. Nah, itu yang mekanisme kami. Itulah proses demokrasi juga yang ada di dalam PKS. Artinya kan Pak, di sisi lain PKS tetap konsisten dengan Anies Baswedan, tapi di sisi lain juga ada ketidakberkenanan dengan terjadinya masuknya Muhaimin Iskandar. Nah, ini kan seperti menguji PKS sebenarnya. Sikap seperti apa yang memang akan dibawa kemudian? Ya, cara pandang anggota Majelis Syuro yang saya katakan tokoh-tokoh senior itu, mereka punya cara pandang yang luas. Jadi yang kalau dibilang Pak tadi keterkuncian, keterjepitan tidak ada ya. Semua persoalan diambil solusi. Ada solusi-solusi terbaik, ada solusi yang terbaik di antara yang tidak baik. Kita tetap harus mengambil keputusan dan itu kita lakukan dalam syukur kita. Baik, terakhir. Ya, dari Kompas TV, Pak, terakhir singkat saja, nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak ingin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan
tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi. Ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana nanti Caimin dan lain-lain gitu, ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja nasional ya. Dan anggota nasional PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding, ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media semua yang sudah hadir. Setelah ini masih ada para juru bicara yang akan saya dari sini. Kalau ada teman-teman yang mau butuh statement atau memperdalam mau